dilihat tipe respon fenotipnya, yaitu di sini dilakukan pengukuran indeks indeks massa tubuh dan saya siap ini sih, Prof. Di samping ini saya tutup aja. Saya tutup aja gitu. Rasio serta di sini kita juga mengukur resistensi dari insulinnya. Nah, di sini pada tipe yang pertama insulinnya masih sensitif, dia diketahui untuk fenotipnya beratnya normal dan memiliki metabolisme yang normal. Dan yang kedua di sini insulinnya sensitif juga, namun di sini kita ketahui fenotipnya dia memiliki obes tapi metabolisme masih normal. Sedangkan yang ketiga berat badannya normal, tapi dia sudah insulin resisten karena adanya metabolik obes, artinya metaboliknya yang sudah tidak normal. Dan di sini juga yang keempat, insulin resisten dengan tipe fenotipnya obes dan metaboliknya juga obes. Nah, di sini pada bagian ini kita dapat lihat bahwa diketahui adanya gangguan pada reaksi redoks tadi akan memicu tadi kerusakan produksi radikal bebas yang akhirnya akan menyebabkan stres oksidatif. Nah, hal ini tadi akan mengganggu homeostasis tubuh sehingga bisa menyebabkan oxidative damage lebih lanjut. Nah, di sini diketahui bahwa adanya glukotoxicity sama lipotoxicity. Jadi asupan nutrisi dari glukosa maupun lemak yang berlebihan dapat tadi memicu produksi radikal bebas yang berlebihan yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan seluler dan penyakit metabolik yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini diketahui terdapat gambaran lipofungsiogenesis pada pasien-pasien obesitas dan DM tipe 2 pada sel-sel hepar dan sel-sel jantung. Nah, lipofungsiogenesis ini merupakan non-degradasi seluler matriks yang dapat kita lihat sebagai oksidasi protein, lipid, ataupun metal. Nah, ini bisa digunakan sebagai biomarker apabila sudah adanya gangguan pada penyakit metabolik tersebut. Nah, diharapkan ke depannya nanti biomarker ini dapat memprediksi atau memprogres penyakit-penyakit metabolik seperti DM, obesitas, maupun hipertensi, serta penyakit penuaan seperti Alzheimer dan Parkinson. Nah, di sini juga saya akan sekilas membahas mengenai oxidative stress yang dapat memicu hipertensi. Nah, di sini ya. Jadi ini oxidative stress tadi, radikal bebas tadi, adanya peningkatan ROS tadi bisa memicu stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini dapat meningkatkan produksi mediator inflamasi serta mengaktifkan sistem imun yang akhirnya dapat mengganggu dari fungsi vaskuler, kemudian adanya gangguan pada ginjal, kemudian juga bisa menyebabkan kardiovaskular fibrosis hingga akan memicu terjadinya hipertensi. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ms. Fadian, Prof. Fatimah, dan juga Mbak Zahra. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan antioksidan ini, terkait dengan pembahasan hari ini, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada peran dari antioksidan terhadap proses kejadian dari radikal bebas ini. Ya. Lalu, apakah pemberian suplementasi antioksidan itu benar-benar dapat bermanfaat, utamanya untuk semua individu begitu? Nah, jika memang iya, kapan sih sebaiknya dari pemberian suplementasi antioksidan itu? Kemudian, apakah bila hanya kita menerapkan pola hidup sehat seperti dengan gizi seimbang seperti itu bisa menggantikan dari suplementasi antioksidan itu? Terima kasih.
Baik, ini langsung dijawab aja dulu ya, biar nggak lupa. Ya, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan. Terima kasih sebelumnya dari Mbak Hainun atas pertanyaannya. Jadi tadi apakah suplementasi antioksidan bermanfaat, dapat memberikan manfaat atau tidak? Jadi suplementasi antioksidan ini dapat memberikan manfaat apabila diberikan dalam jumlah dan komposisi yang tepat serta memperhatikan kondisi individu yang diberikan antioksidan tersebut. Nah, manfaat yang dapat diperoleh antara lain adalah diharapkan dari pemberian suplementasi antioksidan ini dapat meningkatkan kadar dari antioksidan di dalam tubuhnya, sehingga kalau misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa mencegah terjadinya stres oksidatif seperti itu. Selain itu, manfaat dari antioksidan ini juga misalnya contohnya pada kasus sekarang kan COVID ya banyak ya. Nah, itu kan adanya infeksi. Nah, itu dibutuhkan karena itu termasuk kondisi khusus adanya peningkatan kebutuhan dari antioksidan ini sehingga memerlukan suplementasi dari luar karena diharapkan dapat membantu juga meningkatkan fungsi atau kerja dari sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Nah, tadi untuk pertanyaan selanjutnya, kapan sebaiknya suplementasi antioksidan diberikan? Jadi di sini suplementasi antioksidan dapat diberikan pada kondisi-kondisi yang pertama adalah apabila konsumsinya kurang. Jadi misalkan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan saluran pencernaan atau mungkin intake makannya kurang, nah itu bisa diberikan suplementasi antioksidan karena diharapkan dapat membantu meningkatkan kadar antioksidan yang tidak dapat dicukupi dengan asupan makanan tersebut. Nah, atau yang kedua bisa juga diberikan pada pasien-pasien dengan tadi contohnya kebutuhannya meningkat, misalnya pada saat pemulihan pada saat infeksi misalnya. Tadi pada saat kasus adanya infeksi bisa diberikan suplementasi antioksidan karena untuk membantu menetralisir radikal bebas yang ada di dalam tubuh sehingga tidak terjadi kerusakan seluler lebih lanjut. Atau bisa juga pada kasus-kasus seperti pemulihan pasca trauma misalnya setelah operasi atau mungkin kondisi-kondisi yang membutuhkan jumlah atau kadar antioksidan yang meningkat seperti itu. Dan apakah pemberian pola makan aja dapat mengganti pemberian suplementasi ya tadi yang ketiga ya Mbak. Nah itu jadi sebenarnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada kondisi normal tubuh kita itu mampu memproduksi antioksidan endogen tadi contohnya enzimatik yang superoxide dimutase, kemudian glutathione peroksidase dan katalase tadi ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami pada kondisi-kondisi tertentu kadang antioksidan endogen saja tidak mampu melawan dari radikal bebas yang diproduksi oleh tubuh kita atau yang terpapar oleh antioksidan radikal bebas dari luar sehingga dibutuhkan tadi suplementasi karena kalau hanya dari makanan gitu takutnya tidak mencukupi kebutuhan kadar antioksidan yang diperlukan seperti itu. Semoga sudah menjawab ya Mbak. Ya, jawaban dari Mbak Zahra tadi sudah lengkap ya, 3 pertanyaan sudah dijawab semua dengan lengkap dan juga saya bisa memahaminya. Terima kasih banyak Mbak Zahra dan Mas Fahri. Ya, terima kasih Ainun. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini saya mau bertanya, ada kelanjutan dari pertanyaan dari Mbak Hainun juga. Di sini yang saya mau bertanya, apakah konsumsi salah satu jenis antioksidan itu dalam jangka yang panjang itu dapat berbahaya untuk kesehatan atau tidak? Kemudian yang kedua itu, saya mau bertanya mengenai anti-aging, di mana kan sekarang ini banyak yang tersebar di sosial media bahwa antioksidan ini dapat menghambat penuaan dini. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana mekanismenya antioksidan itu dalam pencegahan penuaan dini. Mungkin itu pertanyaan saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Stevin atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama, apakah konsumsi satu jenis antioksidan bisa berbahaya atau tidak ya, itu ya dalam jangka waktu lama. Nah, ya jadi ini saya coba menjawab ya. Jadi yang konsumsi salah satu jenis antioksidan dalam jangka waktu lama itu
jadi jumlah yang berlebihan, kalau misalkan jumlahnya tidak berlebihan dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka akan tidak menimbulkan efek berbahaya. Tapi jika jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka dia dapat berubah menjadi oksidan atau nanti akan menjadi radikal bebas juga yang akan bisa berbahaya ke tubuh kita. Nah, jadi memang untuk konsumsi antioksidan ini, misalkan baik itu sayur ataupun buah-buahan, memang disarankan untuk berbagai macam antioksidan, kandungan antioksidan, karena diharapkan dengan adanya beberapa antioksidan tersebut akan memberikan efek yang lebih baik dibanding dengan salah satu jenis antioksidan. Misalnya contohnya vitamin C, kita hanya mengkonsumsi vitamin C saja, itu akan lebih baik jika seperti tadi di jurnal yang saya jelaskan bahwa vitamin E dan vitamin C itu bisa memberikan efek sinergis yang lebih baik apabila dikonsumsi secara berbarengan, seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, apakah tadi antioksidan dapat mencegah penuaan dini ya? Iya, Mbak. Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa apabila jumlah radikal bebas di dalam tubuh kita lebih tinggi daripada antioksidan yang ada di dalam tubuh, maka terjadi yang disebut dengan stres oksidatif tadi. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, maka dia akan menyebabkan oxidative damage atau kerusakan dari seluler. Nah, tadi kan salah satunya juga contohnya adanya bisa merusak dari dinding selnya ya, terus juga bisa merusak dari materi genetik. Nah, itu juga salah satu proses patofisiologinya yang menyebabkan terjadinya proses penuaan atau aging itu sendiri. Jadi memang kalau misalkan kita mau apakah antioksidan bisa mencegah penuaan dini, jawabannya iya apabila jumlah kadar antioksidan dalam tubuh kita itu lebih tinggi daripada radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tidak terjadi stres oksidatif yang berlanjutan yang akan menyebabkan kerusakan sel lebih lanjut, seperti itu. Semoga menjawab, Mbak. Terima kasih. Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Coba saya minta Saudara Zahra, 2 paper yang Anda baca tadi itu. Ya, tadi Anda membaca 2 artikel ya? Oh, masih ya. Tadi Saudari Zahra tadi membaca 2 artikel ya? Iya, Prof. Yang disajikan. Coba saya minta hard copy-nya. Oh iya, Prof. Boleh, Prof. Anda di dalam menguraikannya kacau itu. Jadi saya mau baca, nanti minggu kapan saya uraikan. Saya minta di hard copy ya. Karena iya. Itu judulnya apa? Yang satu judulnya apa? Yang satu judulnya peran vitamin E dari lipid soluble peroxide radical scavenger in vitro dan in vivo. Terus yang kedua redox change in obesity, metabolic syndrome, dan diabetes. Nah ini yang membingungkan tadi penjelasan mengenai redox in obesity dan DM dan apa? Obesity, DM dan apa? Metabolic syndrome, Bro. Met syndrome, oke. Coba itu minta kirim ke saya ya, hard copy-nya. Kemudian minggu depan saya uraikan. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman bagaimana kok dia itu berhubungan dengan obesity, DM, dan Met syndrome. Tadi itu banyak yang hilang penjelasannya di situ. Iya, Prof. Jadi harus runtut penjelasannya. Ya? Iya, Prof. Baik, Prof. Jadi apakah Anda titipkan kepada Mbak Neno? Bisa juga nanti Mbak Neno kalau sore pulang kan biasanya dekat rumah saya ini dia bisa ngedrop itu. Iya, baik, Prof. Ya. Koordinasi dengan Bu Neno. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Sekarang yang kedua, Mas, silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Fadian atas waktunya.
untuk saya untuk mempresentasikan mengenai statement kemajuan. Mohon izin share screen ya, Prof. Ya. Apakah sudah kelihatan? Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan mengenai stage of inflamasi. Sebelumnya kita ketahui dulu inflamasi. Bentar. Inflamasi adalah suatu respon jaringan akibat adanya rangsangan fisik maupun kimiawi yang bersifat merusak jaringan tubuh kita. Dengan adanya rangsangan itu akan menghasilkan mediator inflamasi seperti histamin, serotin, bradikinin, dan prostaglandin itu terlepas di dalam tubuh. Pertahanan tubuh terhadap rangsangan benda asing. Kemudian terus mekanisme inflamasi, proses terjadinya inflamasi ini berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inflamasi akut, respon imun, dan inflamasi kronis. Biasanya respon inflamasi ditandai dengan adanya pelebaran pembuluh darah serta sekresi cairan dan leukosit di daerah sekitar inflamasi. Akibat respon inflamasi itu maka akan terjadi gejala area itu nyeri dan berwarna merah. Selama proses inflamasi biasanya akan terjadi peningkatan suplai aliran darah ke tempat benda asing, mikroorganisme atau jaringan yang rusak tersebut. Kemudian selain itu akan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler akibat pengerutan dari sel endotel. Kemudian fagosit keluar dari pembuluh darah menuju area rangsangan dari benda asing tersebut. Mungkin ini dapat kita lihat respon seluler dan vaskular selama terjadinya inflamasi seperti peningkatan permeabilitas vaskular, kemudian penyempitan sel endotel, kemudian akan terjadi kemotaksis dengan neutropil, kemudian agresiasi platelet, kemudian emigrasi dari neutropil, kemudian infiltrasi oleh makrofag dan emigrasi dari limfosit. Untuk inflamasi akut. Inflamasi akut menunjukkan respon yang cepat dan berlangsung sebentar. Biasanya periode inflamasi akut itu relatif singkat, berlangsung dalam hitungan detik atau menit sampai beberapa hari. Ini tahapan dari inflamasi. Inflamasi diawali karena adanya stimulus atau rangsangan yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Dengan adanya kerusakan pada jaringan itu biasanya mediator inflamasi akan aktif di dalam jaringan, akan melakukan aktivasi di dalam jaringan. Misalnya prostaglandin. Prostaglandin itu akan segera melakukan pembekuan aliran darah sehingga bisa menyebabkan area yang rusak atau yang area terjadinya kerusakan itu menjadi bengkak. Kemudian histamin. Bisa dianu nggak, Mbak? Bisa dibesarin nggak? Saya nggak bisa baca. Full screen bisa. Maaf, bentar. Gimana besarnya? Maaf, gimana ngebesarinnya? Boleh? Tidak usah di slideshow, Mbak. Oh, oke. Besarkan manual. Masih bisa lagi dimanualkan. Nah, bentar, Bu. Baik, bentar.
Oke. Dibikin Udah kelihatan, Prof. 63%. Kalau yang gambar full, gambar kayak gelas itu kan 100%. Sudah. Sudah 100, Prof. Ya coba besok itu saya juga dikasihkan ya, Maaf, Prof. di kiriman Anda yang ada di email. Ya, terus. Ya, Prof. Ini tadi yang misalnya kerusakan dari jaringan itu akan mengaktifkan mediator inflamasi akan aktif melakukan aktivasi di jaringan seperti prostaglandin di mana prostaglandin itu akan berfungsi dalam pembekuan darah. Kemudian ada histamin itu akan aktif di jaringan sehingga akan meningkatkan permeabilitas endotelium. Dengan adanya permeabilitas endotelium itu, maka protein plasma akan masuk ke cairan. Kemudian dengan dengan masuknya protein plasma ke dalam cairan, maka respon imun akan melakukan responnya terhadap benda asing tersebut, seperti neutrofil atau misalnya sel darah putih akan masuk segera menuju ke area kerusakan untuk memakan sel atau bakteri yang merusak sel atau jaringan tersebut. Dengan neutrofil selain dari imun itu, kemudian neutrofil juga akan aktif di jaringan. Dengan aktifnya jaringan, neutrofil akan masuk ke dalam jaringan, bermigrasi dengan cara kemotaksis. Dengan adanya migrasi neutrofil ke dalam jaringan tersebut, maka neutrofil akan memfagositosis bakteri tersebut, akan memakan bakteri tersebut dan memakan jaringan-jaringan yang serasa merusak atau berakibat akan merusak jaringan tersebut. Dengan proses itu, maka sel darah putih neutrofil itu akan segera melakukan pembekuan darah dan memperbaiki jaringan yang rusak tersebut. Contoh dari yang terjadi daripada inflamasi akut itu pada apa? Misalnya pada kayak kita tertusuk pisau, atau misalnya kayak dari kulit lecet, atau misalnya cedera kaki kita tersandung alat kursi atau meja, Prof. Inflamasi akut, ini contohnya inflamasi akut dapat dipicu oleh beberapa kondisi seperti bronkitis akut, kemudian ada radang tenggorokan atau kulit lecet, kemudian ada cedera kayak atau dermatitis akut, kemudian ada tonsilitis akut dan sinusitis akut. Kalau cederanya ketabrak sepeda motor luka berat ya bukan akut. Itu nanti lari ke kronis. Ya, yang hanya akut itu hanya berlangsung sebentar, beberapa jam sampai beberapa hari. Ya. Radang tenggorokan kalau berlangsung lebih dari 4-3 hari ya sudah bukan akut lagi, itu inflamasinya. Yang terjadi inflamasi akut adalah segala sesuatu yang masuk yang tidak dikehendaki tubuh, apa itu kuman, apa itu trauma, apa itu luka kecil, itu yang cepat sembuh. Misalnya kena pisau, ketusuk jarum, tapi dia kena pisaunya kepotong krek gitu yang nggak bisa, ya.
Jadi harus ada pembatasannya, harus disebutkan. Maksimal itu berapa hari sih digigit serangga misalnya. Itu kan 2 hari, 3 hari sudah hilang. Nah itu kita bisa bicara mengenai inflamasi akut. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari itu sudah bukan akut lagi. Ya. Jadi itu harus diingat. Juga luka-luka. Luka yang bagaimana? Luka yang ringan. Bukan luka yang berat sampai darahnya ngocor-ngocor. Jaringannya banyak yang sobek sampai ke arah tidak hanya kulit, jaringan di bawah kulit tapi sampai ke otot, itu sudah inflamasi yang berat, tidak akan jadi akut itu. Sembuhnya baru 1-2 minggu, lebih dari 2 minggu dan harus dijahit dan sebagainya. Ya. Jadi di sini dermatitis akut, tonsilitis akut, sinusitis akut yang ringan. Ya. Ya terus silakan. Baik, Prof. Kemudian respon imun itu aktifnya sejumlah sel yang menimbulkan kekebalan untuk merespon organisme asing tersebut. Kemudian inflamasi kronik terjadi jika antigen persisten di dalam jaringan. Biasanya manifestasinya terjadi kerusakan yang parah hingga mengalami disfungsi. Inflamasi kronik memakan waktu atau durasi yang lama, bisa seperti yang Prof bilang tadi, bisa lebih dari 4 hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kemudian inflamasi kronik terjadi bila inflamasi akut gagal atau penyembuhan tidak sempurna dan bila antigen yang menyebabkan jaringan itu menetap. Inflamasi kronik dipengaruhi oleh jenis antigen serta tempat terjadinya reaksi imun yang dominan. Biasanya pada inflamasi kronik ada keterlibatan elemen sistem imun adaptif yaitu limfosit. Biasanya pada inflamasi kronik ini ada makrofag akan berperan dalam hal untuk memfagositosis antigen atau debris seluler seperti neutrofil yang berdegenerasi setelah terkontrolnya inflamasi. Kemudian aktivitas limfosit T yang melalui presentasi antigen dan sekresi sitokin. Kemudian antigen yang persisten itu dapat menimbulkan sel epiteloid dan menyebabkan terjadinya granuloma. Kemudian tujuan pembentukan granuloma itu adalah untuk mengisolasi fokus inflamasi dan membatasi antigen serta membantu makrofag untuk mempresentasikan antigen pada limfosit T. Inflamasi kronik dapat terjadi pada beberapa keadaan seperti infeksi persisten atau penyakit inflamasi yang dimediasi oleh respon imun tubuh atau pajanan berbagai agen yang berpotensi racun, baik itu oksogen maupun endogen. Biasanya pada inflamasi kronik biasanya akan terjadi infiltrasi sel mononuklear termasuk makrofag, limfosit, dan sel plasma. Kemudian akan terjadi destruksi jaringan yang disebabkan oleh agen persisten atau sel inflamasi. Upaya penyembuhan biasanya penyembuhan oleh pengganti jaringan ikat pada kerusakan jaringan dengan cara proliferasi pembuluh darah kecil dan terjadinya fibrosis. Misalnya penyakit yang sering berkaitan dengan inflamasi kronis diantaranya seperti asma, tuberkulosis, periodontitis kronis, ulceratif colitis, sinusitis kronis, hepatitis kronis. Ini untuk makanan yang bisa kita gunakan sebagai cara untuk melawan melawan efek yang merugikan dari kondisi inflamasi. Kita bisa mengkonsumsi tempe, di mana tempe kaya akan isoflavon. Yang isoflavon itu berpotensi untuk mengurangi terjadinya peradangan dan nyeri, serta memiliki potensi untuk membantu mengelola rasa sakit dan melindungi tubuh dari
dari sakit. Kemudian kita bisa mengkonsumsi bawang putih dan bawang merah, di mana di dalam bawang putih dan bawang merah itu ada organosulfur yang dapat menurunkan produksi zat kimia dalam darah yang dapat meningkatkan peradangan. Biasanya bawang putih ini bisa dikonsumsi dalam bentuk mentah. Kemudian ikan yang kaya omega 3 itu juga berpotensi untuk meredakan peradangan dalam tubuh. Kemudian makanan kaya serat, dari hasil penelitian pola makan tinggi serat secara rutin dapat membantu memelihara kesehatan saluran cerna serta dapat melawan dampak dari inflamasi. Kemudian coklat, terutama coklat hitam yang minimal terdiri dari 70% kakao murni itu dapat menekan agen peradangan agar tidak merajalela. Kemudian untuk pengobatannya biasanya diberikan dengan obat antiinflamasi. Kemudian ini untuk artikelnya. Ini artikel pertama ini interplay between hypoxia and inflammation contributes to the progress and severity of respiratory viral disease. Dalam artikel ini menggambarkan interaksi antara peradangan dan lingkungan mikrohipoksia pada infeksi virus pernapasan dan kontribusinya terhadap patogenesis dari penyakit. Ini artikel ini review merupakan tinjauan pustaka atau review beberapa jurnal, di mana mereka dari artikel ini mereka menyimpulkan bahwa virus pernapasan menyebabkan peradangan yang luas di paru-paru, di mana puncak dari respon inflamasi selama fase akut infeksi dan menurun selama fase pemulihan. Kemudian pada artikel yang kedua mengenai body mass and the epidemic of chronic inflammation in early adulthood. Ini merupakan studi kohort. Mereka melanjutkan studi kohort yang sudah dilakukan sebelumnya. Mereka memakai subjek dari studi kohort sebelumnya, di mana pada studi ini, pada jurnal ini mereka subjeknya itu pada usia 33 sampai 44 tahun di Amerika. Kemudian dari hasil ini mereka menyimpulkan bahwa wanita memiliki CPR yang lebih tinggi daripada laki-laki atau tingkat infeksi C-reactive protein yang lebih tinggi terhadap daripada laki-laki. Kemudian dalam jurnal ini juga didapatkan hasil kalau indeks massa tubuh juga berhubungan dengan C-reactive protein atau CRP. Kemudian C-reactive protein akan beresiko tinggi pada peserta yang memiliki BMI yang obesitas. Kalau dari kesimpulan dari jurnal ini disimpulkan kalau epidemi obesitas menghasilkan epidemi peradangan kronis di awal masa dewasa di Amerika Serikat. Kemudian adanya hubungan yang kuat antara indeks massa tubuh dan peradangan kronis yang akan mengakibatkan resiko tinggi untuk penyakit pada subjek penelitian di masa yang akan datang. Kemudian yang jurnal yang ini Immunological and Inflammatory Process in Systemic Autoimmune Disease. Ya. Oke, terima kasih Mas. May not only cause pericardium inflammation but
may also cause mitral valve deterioration and ventricular wall thickening, di mana dalam jurnal ini penulis atau bertujuan untuk melihat bahwa proses imunologi dan inflamasi secara bersamaan akan mempengaruhi kerusakan pada katup mitral dan penebalan dinding ventrikel kiri pada subjek systemic autoimmune disease, di mana pada peserta atau subjek penelitian yang penulis pakai itu sebanyak 101 subjek penelitian yang memiliki diagnosis systemic autoimmune disease. Ini mereka menggunakan analisa retrospektif, di mana dari hasilnya dapat disimpulkan kalau proses imunologi dan inflamasi pada systemic autoimmune disease tidak hanya menyebabkan inflamasi perikardium, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan mitral valve dan penebalan dinding left ventricle atau ventrikel kiri. Mungkin itu pemaparan saya mengenai state of inflamasi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fadrian atas waktunya. Untuk Mbak Anissa, terima kasih atas pemaparannya Mbak Anissa. Tadi dipresentasikan tentang inflamasi ya Mbak. Nah, yang ingin ditanyakan, kan tahu sekarang masih ada kondisi COVID-19. Kita ketahui juga, banyak yang mengetahui kalau COVID-19 merupakan ada proses inflamasi dan juga ada proses imunologinya Mbak. Nah, kalau dari segi proses inflamasi, seperti yang Mbak Anissa jelaskan, itu kondisi badai sitokin pada pasien COVID-19 itu bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Baik Mas, terima kasih Mbak Tina. Saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak Tina mengenai bagaimana proses inflamasi pada badai sitokin pada pasien COVID yang Mbak ya. Yang saya tahu, badai sitokin merupakan suatu kondisi ketika tubuh melepaskan zat-zat tertentu dalam jumlah yang sangat besar untuk menghadang atau menghadapi serangan yang bersifat eksternal seperti bakteri dan virus. Biasanya karena serangannya itu berlebihan atau respon yang berlebihan di dalam tubuh itu dapat menyebabkan suatu peradangan yang kemudian akan berpotensi merusak fungsi organ-organ internal seseorang. Biasanya virus yang masuk itu bersifat baru, di mana tubuh belum memiliki atau belum adanya memori sistem kekebalan tubuh, sehingga daya patogennya lebih tinggi, maka akan pelepasan sitokin cenderung tidak terkendali sehingga dengan pelepasan sitokin yang tidak terkendali itu akan menyebabkan kerusakan pada jaringan di tubuh. Mungkin itu Mbak, atau masih ada yang kurang paham? Terima kasih Mbak Anissa atas jawabannya, sudah dijawab Mbak. Terima kasih.
Kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin baca, saya juga ingin baca 1-2. Anda punya 3 paper ya? Ya, Jadi paper yang sebetulnya terlalu ke arah penyakit itu sebetulnya bukan bidang Anda, harusnya bidangnya yang dokter ya. Anda lebih ke arah yang dikaitkan proses-proses itu yang terjadi bagaimana, kemudian dengan dikaitkan dengan sumber-sumber oksidator diproduksinya bagaimana, lalu si antioksidannya bagaimana. Tapi kalau penyakit-penyakitnya itu bukan bidang Anda, karena dasarnya lebih banyak yang Anda belum dapat gitu. Jadi saya ingin papernya, tadi papernya Mbak siapa? Mbak Sahra ya? Ya, Prof. Sebelum ini kan Mbak Sahra ya? Ya, Prof. Ya, Prof. Sama Mbak Nisa, ini saya ingin baca, nanti minggu depan saya beritahu bahwa ini bukan bidang Anda, ini terlalu ruwet multi petanya Anda, yang perlu Anda pahami ini. Nanti saya uraikan begitu. Bisa ya, saya sih nggak punya printer, jadi kalau ngeprint harus ke kantor. Ini aja papernya Mbak Sahra, papernya Mbak Anissa di printkan ke Bu Neno, titipkan ke Bu Neno biar Bu Neno ngasih ke saya. Baik, Prof. Jadi nanti minggu depan saya ini yang kita bahas, proses-proses yang perlu Anda ketahui, bukan yang lalu ke arah berlebihan ke arah penyakit begitu. Ya. Tapi toh Anda bisa baca seperti tadi yang menanyakan mengenai badai sitokin pada inflamasi pada orang COVID itu kan sebetulnya tubuh itu pertama kali ada sesuatu yang masuk, dia itu membuat proinflamasi. Kemudian dari proinflamasi berubah menjadi antiinflamasi. Nah, antiinflamasi itu yang sifatnya justru membantu tubuh untuk sembuh, yang proinflamasi itu yang justru dia mengikuti si yang masuk itu.
Kalau belum nggak ada pertanyaan, ya sudah bisa istirahat. Saya kira nanti saya minggu depan ada 3 orang, kemudian kan menjadi cepat habis, nanti bisa saya isi. Ya? Baik, Prof. Oke. Ada pertanyaan dari Anda keluar mengenai ini? Saya hanya akan membuat suatu slide-slide lagi mengenai supaya lebih tidak kebingungan mengenai stres oksidatif itu. Karena itu nanti berhubungan dengan terapi dietetiknya. Karena Anda kan bergeraknya di yang berhubungan dengan gizi lebih ke arah, bukan yang berhubungan dengan penyakit. Jadi ke arahnya justru di mana sih gizinya itu larinya begitu. Ketemunya di mana dengan masalah itu. Sebetulnya yang menjadi titik utamanya kan kalau sudah sakit adalah pengobatan, gizinya adalah suportif, ya. Tapi kalau pada yang inflamasi ringan tadi akut, inflamasi akut, itu gizi berperan karena cepat supaya tidak menjadi kronis, ya kan? Kalau luka orangnya kemproh ini kan bisa lukanya jadi lama, bernanah dan sebagainya, ya. Tapi kalau betul di dalam penanganannya dan memahami apa yang terjadi, luka itu sebenarnya 2 hari aja harusnya sembuh. Kalau kita kena pisau kecil saja dipasang Tensoplast, besok pagi udah sembuh. Ya. Itu. Jadi ke situ nanti saya bicarakannya. Oke, Mbak Vina? Silakan. Ya, baik, Prof. Ya. Teman-teman, ini tidak ada lagi yang bertanya. Ya, masih ada, Prof. Ini yang bertanya, Prof. Akut. Itu inflamasi akut. Karena tubuhnya si ibunda itu bereaksi terhadap cuaca yang dingin dengan melakukan vasokonstriksi. Pembuluh darahnya dikecilin supaya panas tubuh tidak hilang. Karena kalau jadi kalau teori saya ibunda itu ada kelemahan di dalam reaksi tubuh terhadap mengatur temperatur tubuh. Ya. Jadi itu jentolan itu ada sejenis kayak tadi histamin yang masuk merangsang oleh pembuluh darah. Hawa dingin tadi, cuaca dingin itu menjadi rangsangan. Hingga pembuluh darahnya bereaksi. Keluar histamin. Jadi itu seperti alergi terhadap hawa dingin, keluarnya histamin. Nah, itu jadi itu termasuk inflamasi akut. Sebetulnya begitu itu gampang. Ibunda kalau musim dingin ya pakai baju yang tebal atau ya minum seperti orang naik pesawat terbang mau ibadah haji itu kan kadang-kadang dingin sekali Pak di pesawat terbang itu. Itu kan juga adanya yang tiduran jentolan, ya toh. Dia meminum antihistamin karena saat itu tubuh memproduksi antihistamin yang memberikan reaksi-reaksi tadi, kemerahan dan sebagainya tadi. Jadi itu saya untuk sembuhnya nggak tahu kemampuannya, tapi yang pasti kita hindari sebabnya. Kalau itu sebab hawa dingin ya kita pakai baju tebal supaya panas tubuh kita tidak terganggu oleh udara dingin yang masuk. Ya, jadi pakai jaket atau pakai pullover yang tebal itu.
itu otomatis pelan-pelan hilang. Tapi kalau madu dengan histamin tidak apa-apa. Karena itu kan reaksinya apa sampai berhari-hari berkeluar jentolnya itu. Sampai berhari-hari atau hanya beberapa jam? Hilang sendiri. Nah, tidak akut. Jadi itu gangguan histamin yang masuk itu sedikit. Kalau histamin yang masuk banyak, ya Anda akan jentolan sampai 3, 4, 5, 6 hari. Nggak hilang-hilang kalau nggak diobatin. Tapi kalau diobati antihistamin, ya kita makan udang, jentolnya gede-gede. Begitu makan antihistamin, zat yang menyebabkan inflamasi itu ditangkap sama antihistamin obat itu. Hingga lalu netral sembuh. Ya. Jadi kalau memang hanya beberapa hari, beberapa jam, setengah malam, ya satu-satunya bisa dengan pakai baju tebal, pakai kaos kaki. Ini histaminnya dikurangi sedikit demi sedikit. Jadi kalau tadinya 1 tablet, ya kemudian diusahakan menjadi setengah tablet. Jadi kita memberi kesempatan pada tubuh kita untuk bereaksi lebih kuat. Kalau kita justru minum obat terus, kemampuan tubuh kita tekan. Kita tekan untuk tidak, karena ditolong gitu loh, udah ditolong obat lalu tubuh ya enak-enak, nggak ada upaya dari tubuh untuk melawan itu. Tetapi kalau itu reaksinya berat hingga merah dan kadang-kadang bikin sesek, itu tidak ada pilihan lain, harus dengan obat, kadang-kadang harus dengan injeksi, karena kemudian pembengkakan itu terjadinya meluas ke tempat saluran nafas dan ke arah paru-paru, lah itu berbahaya, bisa lalu menjadi kayak asma. Tapi kalau hanya ringan-ringan saja, pakai baju tebal, minum jahe yang anget-anget, itu biasanya hilang. Ya, minum antiinflamasi itu kan jahe, ya kan? Minum jahe anget. Orang desa kan kalau musim hujan minumnya jahe anget. Kita aja minumnya teh. Orang dulu jahe anget, kalau enggak itu yang panjang-panjang itu loh, yang enak kalau untuk bumbu, namanya kok lupa. Serai. Serai itu direbus, dikeprok-keprok, direbus sama jahe itu enak. Atau direbus sendiri, jahe sendiri diminum. Orang kuno di Jawa, di desa-desa musim hujan minumnya kayak gitu. Kasih gula Jawa sedikit. Itu antiinflamasi semua itu. Ya, yang alami, serai, yang untuk bumbu-bumbu ya. Masih ada pertanyaan? Oke, sama-sama. Selamat istirahat. Ya, terima kasih Prof atas waktunya pada hari ini. Oke. Selamat sore. Ya, selamat sore Prof. Selamat sore, Prof. Terima Terima kasih, Prof. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Ya. Nah, baiklah teman-teman, untuk absennya tadi sudah diabsenkan oleh Bu Neno, semuanya lengkap. Jadi masih ada pertanyaan atau bagaimana ini untuk kelas kita pada hari ini teman-teman? Berarti untuk tugas Mbak Zahra sama Mbak Anissa tadi dikonfirmasi lagi ke Bu Neno aja. Ya. Oke, makasih Mbak Vina. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mas Fadean sudah jadi host pada hari ini. Terima kasih Mbak Vina. Mungkin kita tutup aja ya teman-teman ya. Untuk kelas pada hari ini. Baiklah, saya sama Mas Fadean mohon pamit. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Amin, berdoa selesai. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya pada hari ini, teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan Prof. Fat, ilmunya, presentasi dari teman-teman juga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.